Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 189. Jelita berhampelan. Maka dari itu, sekarang Jelita hadir untuk memperbaiki semuanya. Jelita ingin mereka nyaman berada di rumah itu seperti semboyan rumahku surgaku. Samba dan Jelita berkeliling supermarket, mengambil semua barang yang sudah didaftar oleh Jelita. Samba menurut saja mendorong troli belanja, sementara Jelita sibuk memilih-milih belanjaannya. Samba heran, bisa-bisanya Jelita tidak pegal-pegal berjalan ke sana kemari untuk memilih belanjaan mereka. Samba yang hanya sekadar mendorong troli saja hawanya sudah lelah. Troli mereka mulai penuh, tetapi Jelita belum juga selesai dengan daftar belanjaannya itu. Masih banyak yang belum ya? Tanya Samba. Sebentar, hanya tinggal ambil perlengkapan kebersihan rumah. Aku lihat sabun pel di rumah udah mau kadaluarsa, kamu pasti nggak meriksa, kan? Samba hanya terkekeh. Nggak dimakan juga, cuma buat lantai. Jelita geleng-geleng kepala. Dasar. Setelah mengambil barang belanjaan terakhir, Samba dan Jelita mengantri di kasir. Untung saja antriannya tidak terlalu panjang, jadi belanjaan mereka yang lumayan banyak itu juga bisa cepat selesai diproses. Keluar dari supermarket, Samba dan Jelita memasukkan beberapa tas belanjaan ke dalam mobil. Mau langsung pulang atau? Tanya Jelita. Mau mampir ke rumah papa dan mama dulu, nggak papa. Jelita mengangguk. Nggak papa, lah. Ini nggak bawa buah tangan kalau ke sana. Samba menepuk dahinya sendiri. Oh iya. Biasanya aku ke sana dengan tangan kosong saja sih. 7. Jelita menghela napas panjang. Sayang. Itu, kan dulu pas kamu masih lajang, sekarang sudah berkeluarga, minimal bawa sekotak kue atau apa gitu. Samba tertawa geli. Ya sudah, nanti mampir ke toko kue di jalan aja. Jelita menurut. Mereka melaju menuju ke rumah Rahmat. Sebelumnya, Samba dan Jelita mampir ke sebuah toko kue tak jauh dari supermarket yang tadi. Jelita membeli beberapa kue kecil untuk dibawa sebagai bingkisan ke rumah mertuanya, baru setelah itu lanjut perjalanan ke rumah Rahmat dan Hanum. Sampai di rumah orang tua, Jelita dan Samba turun. Mereka berdua melihat Afika tengah duduk diam sembari merenung. Samba menghampiri adiknya itu tetapi tidak mengatakan apa-apa dan hanya sekadar mengusap kepala. Afika. Aduh, Kak Samba. Seru Afika kesal. Samba malah hanya tersenyum geli dan langsung masuk untuk menyapa kedua orang tuanya. Jelita yang berjalan di belakang Samba menghampiri Afika. Dia lihat, anak itu seperti sedang banyak pikiran. Meskipun masih belia, isi pikiran remaja seperti Afika justru harus diperhatikan. Kenapa, Sika? Tanya Jelita. Afika menghela napas panjang dan salim kepada Jelita. Ya gitulah, Kak. Jelita duduk di samping Afika dan mulai mendengarkan dengan seksama keluh kesah gadis itu. Gitu gimana? Kamu ada masalah, ya? Nggak masalah-masalah banget sih sebenarnya, Sika cuma bingung aja abis ini mau lanjut sekolah di mana. Jelita mangut-mangut. Itu masalah penting, Fik. Wajar kalau kamu bingung. Kalau masalah pendidikan, memang harus dipikirkan matang-matang demi masa depan yang baik. Kak Ita, enak nggak sih jadi aktris? Tanyanya. Jelita agak kaget mendapatkan pertanyaan itu. Kenapa tiba-tiba tanya? Ya penasaran aja, Kak. Sika juga sebenarnya pengen jadi aktris, seniman, atau ya begituanlah. Ya ada enak dan nggak enaknya, Fik. Profesi apapun pasti ada plus dan minusnya, termasuk jadi aktris. Terus, kenapa Kak Ita berhenti jadi aktris? Padahal Kak Ita udah terkenal banget, karir udah bagus juga.
Malah milih fokus sama Kak Samba. Lagian kalau udah nikah, kan tetap aja masih bisa jadi aktris, Kak. Bisa ambil job sesekali. Jelita tersenyum dan mengelus kepala Afika saat mendapatkan pertanyaan itu. Nanti kalau kamu udah ngerti sama cinta, kamu pasti juga akan melakukan hal yang sama kok. Kalau sudah bersama dengan orang yang kita cintai, bawaannya itu kepengen memberikan segalanya untuk orang itu. Waktu yang bisa dihabiskan bersama dengan orang yang kita cintai lebih berharga dari karir atau apapun. Afika bukannya terharu dengan penjelasan Jelita, malah jadi agak ilfil. Tidak, bukan Jelitanya, tapi terhadap keputusan yang diambil oleh kakak iparnya itu. Bagi Afika, cinta itu merepotkan, makanya dia tidak mengerti mengapa orang-orang yang sudah sukses seperti Jelita malah memilih berhenti berkarir hanya demi cinta. 8. Hili, bucin banget sama Kak Samba. Padahal, Kak Samba juga nggak ganteng-ganteng amat, keluh Afika. Jelita tertawa mendengarnya. Kalau soal paras itu relatif, Fik. Kata Kak Ita ganteng, belum tentu menurut kamu ganteng, pun sebaliknya. Nanti kalau kamu udah nemu yang ditaksir, pasti juga bakal mikir orang itu ganteng banget melebihi apapun. Afika malah mendengkus mendengarnya. Nggak akan. Yang ganteng cuma member BTS, lainnya enggak. Jelita hanya bisa tertawa menanggapinya. Lagian ya, Kak. Afika nanti kalau udah gede nggak mau nikah, Jelita kaget. Loh, kenapa? Kok udah mikir nggak mau nikah? Kak Ita tahu sih, menikah atau enggak itu hak pribadi, tapi kok sudah kepikiran sekarang? Afika mendesah pelan. Soalnya ribet aja gitu. Mana ada ribet? Sahut Jelita. Justru enak kalau bisa menikah dengan orang yang kita cintai, kita jadi punya teman hidup. Bisa menghabiskan waktu bersama belahan jiwa kita itu adalah anugerah yang terindah, Fik. Afika hanya tersenyum. Sejak awal, pikirannya dan Jelita sudah tidak sinkron, jadi percuma saja mereka meneruskan pembicaraan ini. Kak Ita mending masuk deh, nanti Kak Samba nyariin. Jelita menatap Afika dengan ragu. Dia berharap bisa membantu, tapi sepertinya Afika memang sedang ingin sendirian. Ya sudah, Kak Ita masuk dulu. Kalau butuh teman bicara, Kak Ita bisa kok dengerin. Afika mengangguk saja. 1 bulan berlalu tanpa terasa. Hari itu, Jelita baru saja selesai dengan kegiatan para Persit mengurus bantuan sosial. Sejak beberapa jam yang lalu, Jelita sebenarnya sudah merasa lumayan lelah. Badannya agak lemas dan juga seperti melayang. Namun, Jelita tidak mau merepotkan ibu-ibu Persit lainnya, jadi dia tidak mengatalkan apa-apa dan tetap memaksakan diri menyelesaikan kegiatan itu. Pulang dari acara itu, Jelita benar-benar sudah tidak kuat lagi membawa tubuhnya. Dia duduk di ruang tamu, napasnya pun terasa panas. Jelita mengurut pelipisnya sendiri, berharap bisa meredakan pening yang berdenyut-denyut menyakitkan di kepalanya. Namun, ternyata sama sekali tidak reda. Apa aku demam ya? Pikir Jelita. Samba ke depan dan melihat wajah Jelita pucat. Dia langsung panik dan mendekati sang istri. Kenapa, sayang? Tanya Samba. Jelita memejamkan matanya sembari menggeleng. Pusing banget, ai. Nggak tahu, demam kayaknya. Samba meraba dahi Jelita, memeriksa suhu tubuh sang istri. Memang, badan Jelita lebih hangat daripada biasanya. Dia jadi khawatir. Kita ke dokter aja ya. Aku khawatir kalau kayak gini, tawar Samba. Jelita menggeleng. Tapi tadi aku udah minum paracetamol pas di kegiatan, dikasih sama Bu Santoso. Samba menemijat-mijat kepala Jelita, berusaha memberikan kenyamanan untuk sang istri. 9.
Kalau memang demam dan pusing biasa, harusnya paracetamol yang kamu minum udah ada efeknya dong. Kira-kira berapa lama sejak kamu minum obat itu sampai sekarang? Hampir 2 jam, mungkin. Nah, kan. Harusnya meskipun masih lemas tapi sudah nggak panas atau pusing. Ini dahi kamu masih panas. Iho. Nggak apa-apa. Buat tidur dulu aja, nanti juga baikan. Kalau ternyata sehari nggak baikan, baru ke dokter. Samba ragu, tetapi dia mengiyakan. Samba menuntun Jelita ke kamar dan menyelimuti sang istri. Mau minum? Tawar Samba. Jelita menolak. Nanti aja, makasih. Aku tidur dulu aja. Samba mengangguk. Selama beberapa saat, Samba menunggui Jelita dan memijat-mijat kepala istrinya agar dia cepat terlelap. Esok harinya, pagi-pagi sekali Jelita bangun dan langsung lari ke kamar mandi. Perutnya mual sekali dan dia muntah-muntah hebat. Padahal, semalam Jelita tidak makan banyak dan hanya minum air putih saja karena tidak nafsu. Samba segera menyusul Jelita ke kamar mandi dan memijat-mijat tengkuk istrinya. Nah, kan, makin parah. Harusnya memang kita ke dokter dari kemarin, keluh Samba. Jelita berkumur dan mengusap mulutnya. Maaf, aku kira bakal reda kalau dibuat tidur. Nggak tahu kalau bakal mual banget kayak gini. Samba menghela napas. Melihat wajah Jelita yang pucat luar biasa membuatnya semakin khawatir. Masih mual, ya? Tanya Samba. Jelita mengangguk. Perutku kayak diremes-remes kuat banget. Ya sudah, abis ini kita ke klinik buat periksa ya. Jelita kali ini tidak melawan lagi. Iya. Samba menuntun Jelita untuk kembali ke kamar. Berhubung sekarang masih pagi buta, jadi klinik jelas belum buka. Saat hendak masuk ke kamar, Jelita tanpa sengaja melihat kalender yang digantung di dapur. Dia baru menyadari tanggal berapa sekarang. Kenapa, sayang? Tanya Samba saat Jelita tiba-tiba berhenti di depan kalender. Jelita menggeleng, jadi Samba lanjut menuntunnya ke kamar. Jelita duduk bersandar di kepala ranjang sambil berusaha mencari posisi yang nyaman. Gara-gara melihat kalender tadi, dia jadi kepikiran sesuatu. Jelita sudah telat menstruasi beberapa hari, dan ini mengingatkannya pada kejadian di poli kandungan bersama Inces waktu itu. Sayang, jangan-jangan aku, Jelita menatap Samba. Samba bingung. Jangan-jangan apa? Samba malah menjadi cemas. 10. Jelita masih diam saja meski ekspresi Samba sudah kepalang horor. Masalahnya, Samba itu sedang khawatir dengan kondisi Jelita, tetapi sang istri malah seolah-olah sedang bermain teka-teki. Jangan-jangan ada apa sih? Tanya Samba lagi. Dia mendesak Jelita untuk menjawab. Ayolah, dia tidak bisa seperti ini, yang ada malah akan membuatnya semakin khawatir. Kita ke rumah sakit aja ya, Sam. Buat mastiin, ucap Jelita pada akhirnya. Samba mengernyit. Jadi yang tadi maksudnya apa? Jelita tersenyum simpul. Perutnya masih mual, tetapi firasat baiknya sedikit meredakan mual dan nyeri perutnya. Semoga saja benar, pikir Jelita. Mereka akhirnya pergi bertemu bidan terdekat. Masalahnya kalau mau bertemu dengan dokter spesialis kandungan harus melakukan pendaftaran dan janji temu terlebih dahulu. Ini juga masih terlalu pagi, belum masuk ke waktu praktik dokter spesialis kandungannya. Sepanjang jalan menuju ke tempat bidan, Samba tak henti-hentinya melirik Jelita. Dia terus berusaha memastikan kalau sang istri baik-baik saja. Apa masih mual? Apa aku kurangi kecepatan menobilnya? Tanya Samba. Jelita menggeleng. Enggak apa-apa, udah agak reda kok. Samba mengangguk. Mereka sampai di tempat praktik bidan itu. Jelita langsung diperiksa oleh bidannya.
Bidan itu memberikan tes pack dan meminta Jelita melakukan tes tersebut. Ada beberapa tes pack yang dipakai untuk meyakinkan hasilnya. Jelita sengaja tidak mau langsung melihat hasil tes pack itu dan memberikannya kepada bidan yang menanganinya setelah selesai. "Anda sudah lihat hasilnya, Bu Jelita?" tanya bidan itu. Jelita menggeleng. "Langsung saya bawa ke sini, Bu Bidan." Bidan itu mengangguk dan memeriksa semua tes pack yang dipakai. Lalu, senyumnya mengembang. Bidan itu menatap Jelita dengan ekspresi senang. "Selamat Pak Samba, Bu Jelita sedang mengandung." Samba melongo saat mendengar kabar itu. "Apa? Jelita positif hamil? Dia tidak salah dengar, kan?" Apa, Bu Bidan?" tanya Samba. "Ini beneran." Bu Bidan dan Jelita terkekeh geli melihat ekspresi konyol Samba. "Bu Jelita positif hamil, Pak. Selamat. Setelah ini, mohon untuk menjaga kesehatan. Olahraga ringan, makan makanan bergizi, jangan kelelahan, dan yang terpenting jangan sampai stres. Janin yang masih muda biasanya sangat sensitif, jadi mohon kerjasamanya juga untuk suami selalu membantu apapun kebutuhan istri." Samba mendengarkan dengan seksama ucapan Bu Bidan. Dia memperhatikan dengan detail apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan Jelita selama kehamilan. Samba benar-benar antusias karena ini pertama kalinya dia akan menemani Jelita selama masa kehamilannya. 11. Samba memandang Jelita penuh cinta. Mereka berpelukan erat, atau lebih tepatnya, Samba yang memeluk Jelita begitu erat. terima kasih sayang," bisik Samba terharu. Jelita tersenyum, lega luar biasa karena firasatnya benar. Kehamilan kali ini benar-benar membawa hawa yang sangat bahagia untuk keluarga kecil mereka. Tidak seperti sebelumnya yang Samba bahkan tidak tahu kalau Jelita hamil karena masih bertugas di Lebanon. Kali ini dia bertekad akan memberikan segala usahanya untuk perkembangan calon anak mereka nanti. Mereka berdua pernah kehilangan calon anak sekali, kali ini tidak boleh ada hal buruk yang terjadi. Samba benar-benar bahagia. Saking antusiasnya, dia sampai tak tahu malu dan mencium setiap sudut wajah Jelita di hadapan Bu Bidan dan asistennya. "Udah, sayang, malu tahu," dengkus Jelita. Samba tertawa pelan. Maaf, aku benar-benar bahagia mendengar kabar ini." Setelah pemeriksaan selesai, mereka diberikan beberapa vitamin kehamilan untuk menjaga janin Jelita tetap sehat, lalu berikutnya segera pulang. Sampai di rumah, Samba benar-benar bertingkah lebay. Baru saja Jelita mau keluar dari mobil, Samba langsung menahannya. Dia buru-buru berputar ke sisi lain untuk membukakan pintu mobil Jelita. "Mau aku gendong aja, enggak?" tawar Samba saat dia memegangi telapak tangan Jelita yang mau keluar dari mobil. Jelita geleng-geleng kepala. "Kamu apa sih, sayang? Aku nggak lumpuh." Samba hanya nyengir tipis. "Kata Bu Bidan kamu nggak boleh kelelahan, Jelita." Jelita menghela napas. Jalan dari mobil ke rumah itu kan cuma beberapa langkah aja. "Ya Allah, nggak ingat kata Bu Bidan. Aku juga tetap harus olahraga ringan loh, kalau jalan ke rumah aja kamu gendong, yang ada badanku nanti sakit semua karena kurang gerak." "Baiklah, aku pegang tanganmu saja. Aku nggak mau sampai ada apa-apa." Jelita menatap Samba dengan ekspresi tak habis pikir. Dia tidak tahu kalau Samba akan begitu protektif begitu mendengar bahwa dia hamil. Bukannya Jelita tidak suka, dia justru senang melihat Samba antusias. Dia hanya heran saja Samba sampai berlebihan seperti ini. Mendadak, jiwa cool Samba seperti hilang entah kemana. "Ah, iya, aku hampir lupa. Berita bahagia ini harus segera disampaikan ke Mama," ucap Samba. Tapi,
Jelita belum selesai bicara, tetapi Samba sudah lebih dulu menghubungi Hanum. Jelita pasrah saja, toh pada akhirnya kehamilan dia juga tidak mungkin disembunyikan. Sekarang, situasinya sudah berbeda. Mereka berdua bisa bebas menunjukkan berita bahagia ini.